Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah alladzi rabbus samawati wal ardi wa rabbul alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa qala ta'ala fi ayati ukhra wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattabu hawa. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap Dewan Pengurus Mushola An-Nur yang saya hormati, khusus yang saya hormati Pak Agus Purwanto, segenap jamaah Mushola An-Nur yang saya banggakan, alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji marilah kita panjatkan kehadirat Rabbi Allah Subhanahu wa taala, yang diiringi hati penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat, hidayah, inayah dan kasih sayangnya kepada kita, sehingga pada malam hari ini kembali kita dapat melaksanakan pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni salat maghrib secara berjamaah di mushola yang kita cintai ini. Selepas kita melaksanakan tugas harian kita untuk memenuhi hajat kebutuhan hidup kita, besar harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semoga setiap aktivitas kita pada hari ini, kebaikan kita diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kesalahan, kehilapan, kelalaian hati kita pada hari ini semoga Allah ampuni kesalahan-kesalahan kita. Dan kita berharap kepada Allah semoga dengan sebab ibadah sholat maghrib yang kita laksanakan, doa kita malam hari ini, keikhlasan dan ketulusan kita hadir ke mushola ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan keberkahan, kemudahan, kesehatan dan keselamatan bagi setiap kita masing-masing. Dan semoga Allah memudahkan atas setiap urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Salawat teriring salam semoga Allah senantiasa melimpah dan mencurahkan kepada junjungan kita Nabiul Karim wal Insanul Kamil baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan tak lupa kepada umatnya yang terus mengistiqomahkan sunnah-sunnahnya dan berpegang teguh kepada ajaran risalah yang dibawanya, mengidharul mahabbah dengan terus kita belajar menteladani akhlaknya. Semoga dengan sebab itu kita diakui sebagai umat yang berhak mendapatkan syafaat usma akhlak di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Segenap jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini, selepas kita melaksanakan kewajiban kita sholat maghrib secara berjamaah untuk memperpanjang i'tikaf kita di mushola yang kita cintai ini, kita coba untuk muzakarah, belajar bersama sampai nanti waktu sholat isya insyaallah. Semoga pertemuan yang singkat ini memberikan pencerahan kepada kita, menambah hasanah pemahaman tentang ajaran agama kita, sehingga lebih menyempurnakan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berharap semoga melalui sholat berjamaah yang kita lakukan bersama, taklim yang kita lakukan bersama, ini mengikat, menguatkan ukhuwah atau persaudaraan di antara kita. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya di muka bumi ini, mengapresiasi hamba-hambanya di muka bumi ini, dan semoga kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang dipuji oleh Allah di dunia ini. Sampai salah satu asma'nya itu dinisbatkan kepada si hamba ini. Dalam surat Al-Furqan ayat ke-64 sampai 67.
Dan hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah ini disebut ibadur rahman. Kalau dari makna ar-rahman itu jadi sifat Allah, yakni Allah dengan sifat rahmannya memberikan nikmat kepada hambanya tanpa pilih-pilih, baik mereka yang sudah rajin beribadah kepada Allah, yang tidak rajin ibadah pun senantiasa Allah anugerahkan rezeki itu. Ini bentuk kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada hamba-hamba Allah yang sudah bisa ta'akhluk bi ahlakillah dengan rahmannya Allah, yakni mereka berakhlak seperti akhlaknya Allah. Dan mereka ini hamba-hamba Allah yang diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa ciri-ciri mereka? Allah Subhanahu wa taala memberikan tarbiyah kepada melalui ayat ini. Dalam ayatnya wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahilun qalu salama walladzina yubayyituna li rabbihim sujadan wa qiyaman walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa la yaqturu kaina baina dzalik. Hamba-hamba Allah yang dipuji oleh Allah di dunia ini, diapresiasi oleh Allah karena memiliki sifat rahmannya. Bahkan saya bilang nisbat namanya sampai dinisbatkan kepada hamba ini. Ciri yang pertama alladzina yamsuna 'alal ardi haunan, yakni para hamba-hamba Allah yang ketika hidup di dunia ini berjalan, yamsu itu berjalan dengan haunan. Haunan itu rendah hati dan juga sopan santun dan tawadu. Dari gaya jalannya berbeda, Pak. Ibadur Rahman ini jalan penuh dengan kerendahan hati, karena dia merasa hidupnya terus diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerendahan hati di muka bumi ini, baik rendah hati ketika melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat tawadu itu kan lawannya apa? Kesombongan ya. Jadi jalan di muka bumi kepada jalan di muka bumi dengan rendah hati, tawadu, sopan santun luar biasa, baik sebagai penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam syariat ajaran agama kita, salah satu kiat salat khusyuk itu mesti ada sifat rendah diri di hadapan Allah, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ketika kita salat itu merasa menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin ilustrasinya gini, Pak. Seperti kita di depan orang yang paling kita hormati, orang yang paling banyak berjasa dengan hidup kita, sering membantu kita, maka ketika kita berhadapan dengannya pasti ada kerendahan. Ini ketika kita sholat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, zat yang begitu terus-menerus memberikan kenikmatan kepada kita, mengatur seluruh kehidupan kita. Nikmatnya tiada henti diberikan kepada kita. Maka ketika sholat, salah satu untuk bisa khusyuk adalah dengan merendahkan serendah-rendahnya, menghinakan sehina-hinanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ibadur rahman ini jangankan ketika ibadah, ketika jalan di muka bumi ini pun dia dengan rendah hati, karena merasa bahwa Allah senantiasa mengawasi dia. Yang dilihat bukan masalah proses perjalanannya, tapi siapa yang menatap dia ketika jalan di muka bumi ini. Maka sifat kerendah hatian, sifat ketawaduan ada pada dirinya. Begitu merasa dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah rendah hati kepada sesama. Bukan persoalan dia ingin dihormati manusia, tapi yang dilihat adalah bahwa setiap manusia yang dihadapannya, setiap makhluk-makhluk yang dilihatnya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semua transaksinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini ciri yang kedua, wa idza khatabahumul jahilun, apabila ada di sebagian hamba Allah yang menyapa dia dengan kejahilannya. Ini Syekh Hasan Bisri atau Syekh Hasan Basri mengatakan tafsirannya, ya ini banyak kalau orang jahil, mohon maaf bahasa ekstrimnya, orang bodoh itu kalau nyapa dengan penuh kata-kata penghinaan, kata-kata yang menyakitkan. Tetapi bagi ibadur rahman, apa yang keluar dari lisannya? Qalu salama. Hinaannya, hujatannya, caciannya, makiannya merendahkan diri, tidak merendahkan. Ketika dia direndahkan, tapi ucapannya qalu salama. Dia tidak membalas cacian dengan cacian. Dia tidak membalas kata-kata yang menyakitkan dengan hal yang menyakitkan, tapi balasannya qaulu salama, ucapannya justru malah menyelamatkan.
Artinya orang-orang ibadur rahman itu tidak membalas Pak ketika disakiti, tidak balas menyakiti, tapi dibalas dengan hal-hal yang menyelamatkan. Bahkan sebagian ulama tafsir qaulu salama ini ketika misalkan kita dihina, tidak mengenakanlah bahasanya. Dia bilang semoga Allah menyelamatkan Anda, lalu dia pergi. Dia perginya dengan kata-kata yang tidak menyakiti, malah penuh doa. Semoga Anda diselamatkan oleh Allah, dia tinggalkan itu. Berpisah dengan kata-kata yang tidak membalas apa yang diterima walaupun itu menyakitkan. Ini memang nggak mudah Pak. Ketika misalkan kita mendapatkan ucapan hujatan yang tidak mengenakan kita, biasanya respon kita apa gitu. Nah bagi ibadur rahman nggak ada ngaruhnya. Bahkan dia tidak membalas kejahatan orang itu dan kejahatannya. Inilah hakikat silaturahmi secara fisik manusia. Orang yang silaturahmi yang dengan hakikatnya adalah mereka yang tidak membalas kejahatan orang lain dan kejahatan. Walaupun secara agama kita kalau dimanakan adil boleh Pak, ada membolehkan gitu. Jadi kalau kita dapat satu kejahatan, balasnya dengan satu kejahatan yang sama, itu adil namanya. Katakanlah kalau bahasa gampangnya, kalau kita ditampar sekali, kalau mau balasnya dengan tamparan yang sama sekali dan rasa yang sama. Tapi kalau kita kan enggak Pak, ditampar sekali pengen balasnya, nah itu zolim namanya. Terus nilai kita sama, misalkan begini, ada orang jahat sama kita, ngomong nggak enak lah, ngomong menyakitkan, kita balas dengan omongan yang menyakitkan pula, berarti nilai kita sama. Katakannya kalau nilai 4 orang itu berarti nilai kita juga 4. Justru ibadur rahman enggak, dia berbeda. Saya nggak mau nilai saya sama dengan dia, maka ketika dia mengatakan hal yang menyakitkan saya balas dengan kebaikan. Berarti dia nilainya 4, yang ngomong menyakitkan kita balas dengan doa, berarti nilai kita 9. Ya kalau kita sering cerita lah bagaimana perilakunya Rasulullah ketika mau berangkat ke Mushola An-Nur gitu. Kalau kita logikan sederhana lah, mau berangkat subuh atau sholat maghrib itu selalu diludahin, bahkan kata-katanya tidak mengenakan, dihina Rasulullah itu. Begitu pulang tanya istrinya malah masak apa, ayam goreng misalkan, itu kirimkan kepada orang yang di samping musola itu. Padahal tahu Aisyah itu orang itu sering menghina Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa engkau mengirim makan istimewa padahal orang itu sering meludahin Anda, omongnya kepatahnya pun nggak enak. Ya nggak apa-apa. Ini akhlaknya Rasulullah luar biasa. Jadi orang-orang yang ibadur rahman, mereka yang apabila dijahatin tidak balas kejahatan, apabila dizolimi tidak balas dengan kezoliman. Ini namanya ihsan. Di atas sikap adil. Kalau adil masih balas dengan sama. Saya bilang tadi, sifat adil itu kalau ditampar sekali, kalau membalas ya sekali dengan rasa yang sama Pak. Sama-sama sekali sih Pak, tapi kita ditamparnya katakan panas 5, kita nabuknya sampai rasanya 10, ini juga zolim. Tapi nilai kita kan sama kalau kayak gitu. Lebih baik kalau kita memang takut nggak kuat ngotor hati, doain saja. Semoga Allah menyelamatkan Anda, lalu pergi. Artinya pergi kita tidak menyakiti, tetapi untuk menjaga agar hati kita tidak kepancing emosional. Biasanya kalau lama-lama gitu, bahkan ditinggalkannya pun dengan kata-kata doa, itu qaulus salamah. Latihan Pak. Bahkan kan gini, kalau kita belajar para ulama-ulama kita dulu, ketika misalkan kita tidak salah, terus kita diomongin, difitnah lah bahasanya, enggak berterima kasihlah kepada orang itu, kirimi dia makanan yang paling istimewa. Kenapa? Kalau kita enggak salah lalu kita dituduh salah, bahkan difitnah, maka dosa kita diambil sama dia tuh Pak, pahala dia untuk kita, enak lah. misalkan ini mah contoh, saya diomongin sama Pak Agus, kita omongin yang salah, padahal saya nggak salah, saya berterima kasih misalnya sama beliau, kirimin makanan yang paling enak, alhamdulillah, karena dosa saya buat Pak Agus, pahala Pak Agus buat, enak nggak kayak gitu Pak? Enak. Jadi nggak usah marah kalau diomongin, kalau emang kita nggak salah. Biasanya mohon maaf, respon manusia itu kalau emang salah diomongin marah, beneran itu berarti tandanya. Kalau emang kita nggak salah, kenapa harus marah-marah? Wong kita nggak salah. Gitu. Nah jadi betapa pemikiran ibadur rahman ini bisa mengendalikan emosinya tinggi banget Pak. Ya kalau kita kali berat lah, diomongin pasti besok lu yang meleng dikit gitu, mancem pasti. Nah hamba-hamba Allah yang dapat apresiasi ini baru di dunia Pak. Ada kata Allah hamba-hambaku yang model gitu. Nah saya bilang mudah-mudahan kita termasuk hamba yang gini Pak, ibadur rahman julukannya, sampai dinisbatkan dengan salah satu asma Allah. Ya cirinya mereka yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini saya ngulang-ulang cerita ini Pak.
Nanti ini di akhirat Pak, tapi hak ini kebenaran. Ada orang dipanggil sama malaikat Ridwan itu, suruh masuk ke dalam sorga, jadi ahli sorga. Si orang ini nih nggak yakin dia jadi ahli sorga, dia juga menyadari wong di dunia ibadahnya cuma biasa-biasa aja, nggak ada istimewanya. Begitu malaikat menyeru, Mas silahkan masuk ke dalam sorga dengan namanya si Fulan misalkan. Si Fulan ini nggak percaya, malaikat bener nama saya yang dipanggil gitu. Karena dia sendiri nggak percaya kalau dia jadi ahli surga gitu. Karena dia sadar ketika di dunia ibadahnya biasa aja. Nggak mungkin lah saya ahli surga, bahkan kadang-kadang maksiat saya lebih banyak ketimbang ibadah saya. Nggak mungkin saya ahli surga. Sampai tanya malaikat, Mas silakan masuk, bener nama saya, takutnya salah panggil gitu. Lalu benar dilihat, iya Mas inilah yang jadi, silakan masuk ke dalam surga karena Allah mempersiapkan Anda dapat apresiasi. Lalu si Fulan ini nanya malaikat, emang bener saya masuk surga? Dari pahala mana masuk surga? Wong saya ini orang-orang yang di dunia ibadah biasa bahkan cenderung banyak maksiat. Iya. Begitu buka rekeningnya Pak, itu tabungan pahalanya banyak banget. Wah, padahal dia menyangka kalau ibadah tabungan paling tabungan saya 50.000 atau 500.000. Nggak mungkin masuk surga lah. Tapi begitu rekeningnya dibuka malaikat, sampai ratusan juta ini. Nah si Fulan ini bingung, ini tabungan, ini transferan siapa? Jangan-jangan salah kirim ini. Apa kata malaikat? Iya, karena ketika engkau di dunia banyak orang yang jahat kepadamu, kau tidak balas kejahatan. Tuh. Jadi tabungan kita nambah tuh. Kalau kita kalau ada jahatin nggak balas kejahatan, tabungan kita banyak tuh akhiratnya. Maka kita latihan Pak, kalau ada, mohon maaf kalau ada sih nggak ada, ini contoh aja. Kalau ada tetangga jahat jangan balas kejahatan. Kirimin buah aja yang enak-enak tiap hari itu. Nanti dia sadar. Ustaz ada ya Allah. Lanjut ya Pak ya. Ini latihan akhlak Pak. Ya kalau sempurna kayak Rasulullah kayaknya kita nggak mungkin Pak. Kalau ada orang pelit, kalau ada tetangga kita pelit, jangan dibalas pelit Pak. Kasih makanan, kirim terus. Itu ibadur rahman. Nanti dia sadar si pelit ini. Perasaan saya pelit banget, tapi kok si Fulan ini ngirimin makanan terus ya gitu. Dia akan berubah dengan itu. Maka afsalul hal, tindakan dan perbuatan itu lebih berkesan bagi orang ketimbang ucapan. Kalau orang pelit dibalas ke pelit, nambah menjahatan baru Pak. Tambah masalah baru. Nah bagi ibadur rahman yang Allah gambarkan hamba-hambanya yang diapresiasi dalam surah Al-Furqan ini, mereka yang ketika dijahati tidak membalas kejahatan, malah kejahatan orang itu dibalas dengan kebaikan. Minimal qaulu salama, dengan doa yang terbaik, lisannya mendoakannya. Semoga Anda diselamatkan oleh Allah. Walaupun kita tahu dia ngomongin kita banget itu. Kalau Imam Syafi'i lucu malah Pak. Kayak gini lah misalkan ngajar biasa dekat orangnya, kalau lagi ngaji itu dekat banget Imam Syafi'i. Tapi kalau di belakang Imam Syafi'i ngomongin Imam Syafi'i terus itu. Sampai muridnya satu, si Fulan itu baiknya di depan Anda aja. Loh kenapa? Kalau di belakang Anda keluar dari An-Nur ngomongin Anda tuh keburukannya. Kata Imam Syafi'i, alhamdulillah, berarti saya lebih karismatik ketimbang orang itu. Dia kalah karismatik sama saya. Kata santrinya, loh kok bisa gitu? Iya, makanya dia karena kalah karismatik sama saya, kalau wibawa sama saya, kalau ngomong di depan saya nggak berani, beraninya di belakang saya. Jadi kalau ada orang yang ngomong kita di belakang kita, berarti dia kalah kalau wibawa sama kita, karena di depan kita nggak berani. Dan akhirnya dia bilang tuh, alhamdulillah, kirimin tuh makanan kurma yang paling mahal, dikirim sama Imam Syafi'i. Santrinya malah bingung, ya saya kenapa dikirimin kurma terbaik termahal, padahal dia ngomongin terus. Ya nggak apa-apa, karena alhamdulillah dosa saya diambil sama dia, pahala dia, ibadah dia, sholat dia banyak. Jadi kita punya tabungan, salah transfer tapi menyelamatkan Pak. Ya sama di dunia kan, tahu-tahu tabungan kita banyak banget, siapa nih salah kirim nih. Inilah ibadur rahman, subhanallah. Walaupun sifat begini emang latihan Pak. Ya kadang kesal-kesal dikit manusiawi lah. Kadang kita kan nggak nahan itu, baru diomongin dikit aja udah. Makanya mohon maaf, ini mah sebagai pelajaran Pak. Kepala kita bulat sama dengan pentol korek. Pentol korek dulu tuh, bukan korek gas, bukan pentol korek. Ya kan bulatnya apa tuh? Coba pentol korek Pak, digesek dikit langsung. Kepala kita jangan kayak gitu, gesek dikit diomongin dikit ngambek gitu. Cepat banget emosinya, marahnya. Jadi ibadur rahman mereka yang berjalannya tawadu, kerendahan karena begitu dekatnya ada Allah. Ada CCTV ilahi yang setiap perilaku dia lihat. Ini kan kemana kalau kita flashback ke belakang, hasil daripada tarbiyah Ramadan kita Pak, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya ketika ada orang jahat sama kita, jangan lihat makhluknya Pak, bilang aja begini latihan kita, Allah lagi ngirim saya orang ini buat nguji kesabaran saya. Jadi kita nggak membenci dia. Jadi jangan melihat makhluknya, Allah berarti menguji kita lewat mulutnya orang ini nih, biar saya tambah sabar. Masih mending lah Allah nguji kita lewat lisan orang Pak. Kalau Allah langsung kan kita hancur jadi debu. Kalau lewat orang mah nggak apa-apa, diomongin doang dah, nggak sakit, nggak hancur, malah doakan kebaikan. Orang ibadur rahman tuh begitu. Semoga omongan Anda, semoga kesalahan Anda diampuni oleh Allah. Doain baik aja. Ya, berarti dua cirinya. Satu, ibadur rahman, hamba Allah yang berjalan di muka bumi hilang dari kesombongan diri. Takabur, tawadu itu lawannya, benar ya? Takabur. Orang sombong mah dari gaya jalannya kelihatan Pak. Sebenarnya bahasa tubuh itu bisa orang itu karakternya seperti apa dari jalannya. Ya sedikit saya bisa meraba Pak. Gaya jalannya orang itu oh gini, berarti emang karakternya kayak gitu pasti. Kan di ilmu psikologis begitu. Apa namanya bahasa tubuh itu? Body language apa? Iya kan? Makanya kalau kita mau ke musola, mau ngaji, ada tetangga kita duduknya sudah begini Pak. Wah, diajak ngaji nggak bakal mau itu. Lagi pusing, deadline utangnya hari itu Pak. Kasih duit baru selesai. Diajak ngaji Mas, wah pusing gitu. Ya itu kalau kita mau dakwah lihat-lihat juga, ngajak orang kebaikan itu lihat dulu. Kalau lagi gitu makanya belum waktunya deh. Kita tahan dulu gitu. Disenengin dulu baru diajak. Ya jadi ketawaduan orang yang, kan ada bahasa gini kata Nabi Pak, orang yang tawadu rendah hati dari budak bisa jadi raja, naik derajat. Orang yang sombong takabur jadi dari raja jadi budak. Lihat tawadunya Nabi Yusuf, orang budak jadi raja. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang punya rendah hati, bukan rendah diri lo ya Pak, rendah hati. Kalau rendah diri mah nggak pede namanya, minderan itu mah, malunya berlebihan. Malu minder kalau bahasa kitanya itu. Tapi rendah hati, dia punya kelebihan tapi tidak jadi sombong diri. Kelebihan apa aja ibadur rahman itu, karena dia menyadari bahwa apa yang ada pada dirinya cuma titipan Allah, maka dia malu sama Allah kalau sombong. Barang dititipin kok jadi buat kesombongan. Sama sama tukang parkir kan Pak, dititipin mobil mahal-mahal, tukang parkir itu sombong, padahal kalau yang punya ngambil ya cuma titipan, ilmu titipan, harta titipan. Orang ibadah itu malu sama yang nitipin kalau dipakai alat sombong. Barang titipan aja ya buat apa gitu. Begitu diambil kata orang ketahuan aslinya, ternyata punya orang, lu cuma dititipin doang gitu. Kan jadi malu. Jadi buat apa disombongkan? Justru kadang-kadang memang jebakan sombong itu dekat kepada tiga hal. Satu, orang yang punya jabatan tinggi, orang yang punya harta banyak, itu biasanya sombongnya dekat banget gitu, terjebak dengan hal itu. Makanya hati-hati yang banyak ilmu, punya jabatan tinggi, pintu peluang sombongnya banget gitu. Dan sombong itu termasuk salah satu dosa yang termasuk dosa besar yang harus kita hindari. Untuk ingat-ingatin gitu ya, buat apalah saya sombong, ini cuma semua titipan Allah. Apa yang ada pada dasarnya cuma titipan. Nanti kalau yang punya ngambil juga saya nggak punya apa-apa. Hakikat kita lahir ke dunia juga nggak bawa apa-apa. Jangankan mobil Pak, gigi aja nggak bawa waktu lahir. Jangan baju mewah, selembar benang pun tidak ketika lahir. Jadi kalau ngaji diri itu kembali ke kajian ke belakang kita, jangan ke depan. Lalu ingat ke depannya, nanti pun mati nggak bawa apa. Kita dibungkus cuma kain mahal, kain murah Pak. Kain yang tidak ada jahitannya. Bahkan bagusnya di agama kalau mau bungkus mayit itu kain kapannya jangan yang mahal Pak, jangan harganya jutaan. Yang puluhan ribu aja yang gampang hancurnya. Ini mah karena kaya belinya yang paling, yang rayap nggak bisa gigit utuh, yang nggak malaikat mah tembus aja. Tetap aja lah, di mahal kayak apapun mubazir, mendingan duitnya kasih anaknya tuh biar nanti orang tuanya meninggal dia nggak sengsara secara ekonomi, ketimbang buat bungkus pakai harga ratusan. Buat apa mubazir? Kasih anak aja sebagai warisan kalau punya kelebihan harta. Jadi orang-orang yang tawadu latihan, termasuk saya Pak, ya sama lah. Kalau kesal-kesal dikit mah kadang-kadang manusiawi, diomongin gua kan gak salah, sabar, pengen jadi ibadur rahman surat Al-Furqan ya, biar kita diapresiasi sama Allah di dunia. Jadi dua. Ciri yang ketiga, ibadur rahman itu
Walladzina yubayyituna lirabbihim sujadan wa qiyaman. Ibadur Rahman itu mereka orang-orang yang menghabiskan waktu malamnya untuk ibadah kepada Allah. Sujud dan qiyaman itu salat. Jadi waktu malamnya habis untuk ibadah. Kalau kita untuk apa Pak malam? Banyakkan tidurnya ibadah. Kita gitu. Bahkan kalau kita tarik ke surat Az-Zariyat nih, orang-orang takwa cirinya apa nih? Takwa yang asli, bukan takwa kayak kita KW. Orang yang takwa itu kanu qalilan minal laili ma yasjaun. Orang yang takwa itu kalau malam itu tidurnya dikit banget, qalilan ma yasjaun, bahkan jaun ini maksudnya ngantuk aja enggak gitu. Saking semangatnya ibadah kalau malam itu. Kan demen banget sama Allah. Emang ini kelas ayat ini memang kelas para wali, ibadah Rahman itu kelas-kelas para wali-walinya Allah. Hamba Allah yang dunia diapresiasi Allah, kan Allah cinta demen mereka. Dan cuma kita cirinya ini. Ya kan berarti Allah tuh siapapun yang melakukan itu bisa saja aku cintai. Bisa menjadi wali. Ya udah tuh kekasih Allah lah bahasa gampangnya. Melewatkan malamnya, mereka ngantuk kalau malam itu enggak. Mereka ibadah. Qiyaman wa sujudan. Mereka ibadah kepada Allah. Maka bersyukurlah kita Bapak yang capek banget dengan urusan dunia siangan, karena emang kita harus kerja untuk memenuhi hajat kebutuhan keluarga kita, menjaga kehormatan dan iman keluarga kita. Jangan sampai kita punya keluarga jadi beban orang lain. Ada kemandirian secara ekonomi, mau nggak mau kita kerja. Kadang-kadang kecapean siang hari, malamnya udah pulas banget. Kalau capek kan enak tidur. Makanya simbol azan di Indonesia sama Arab beda Pak. Kalau salat subuh khusus. Kalau di Indonesia sholatnya pendek, naumnya panjang. Kalau di Arab sholatnya panjang, kalimat as-sholahnya naumnya pendek. Itu tanda apa orang Indonesia itu. Kalau di Arab kenapa kalimat as-sholatnya panjang, naumnya pendek? Karena orang-orang Arab Mekah Madinah khususnya kalau sholat itu panjang, waktunya tidurnya dikit. Kalau di Indonesia dibalik, naumnya panjang banget. Karena orang Indonesia sholatnya pendek, tidurnya iya. Kita banyakkan tidurnya, banyakkan sholatnya namanya. Jadi menghabiskan malam dengan ibadah kepada Allah. Maka capeknya kita, dan alhamdulillah Allah berikan kemampuan kita bisa ibadah malam hari. Ya mungkin paling enggak sepertiga malam lah. Kan gini Pak, kata Sidina Ali, kemuliaan seseorang itu tergantung sholat malamnya. Kehormatan seseorang tergantung kemandiriannya. Tidak bergantung kepada orang lain dan tidak menjadi beban bagi orang lain. Kalau ingin mulia, nggak usah cari macam-macam, sholat malam aja. Coba surat Al-Isra ayat ke-79. Setelah kita menunaikan kewajiban 5 waktu, aqimis sholat liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anul fajr, wa qur'anul fajr kana mashhuda. Udah sholat 5 waktu ini udah sempurna sholat kita. Kalau ingin lebih mulia, ya mulia menurut pandangan Allah. Tambah wa minal laili fatahajat bihi nafilatalak asa ayat asa karabuka maqamam mahmuda sebagai. Maka pada sebagian malam, maknanya min itu sebagian. Sebagian kita makan nggak separuh. Ya. Salat malam itu bagusnya minal lail, separuh malam Kak. Itu Rasulullah, separuh malam. Jadi katakan dari jam 12 sampai subuh. Berarti itu separuh malam ya. Karena Allah tahu banget kemampuan kita kalau separuh malam. Termasuk tarawih Pak, di Ramadan itu bagusnya separuh malam. Kalau ambil awal malam berarti dari habis isya sampai jam 12. Kalau ambil akhir malam dari jam 12 sampai waktu sahur. Itu ibadah tarawih yang abdul tuh begitu dulu. Orang sekarang pakai ini Anur sepi Pak, imamnya aja nggak mau, kelamaan. Jangan kan makmumnya, imamnya aja. Nah, makanya di zaman Muawiyah itu kan jadi khalifah, tarawih itu 2 kali, diambil awal malam dari isya itu 23 rakaat. Nanti sepertiga malam tambah lagi 16 rakaat menjelang sahur. Jadi 39 rakaat itu di zaman Muawiyah. Zaman sekarang berapa? 11, setengah jam kelar. Ibadah pengen dikit, rezeki pengen. Nah itu kita lah. Maka saya mah sadar aja gini Pak, buat kita lah. Kalau Allah kasih kita rezeki sedikit, tidak sadar ibadah kita juga sedikit. Nih bahasa Allah nih sayang Pak. Kata Allah, aku menerima ibadah-ibadah hambaku yang sedikit. Allah terima tuh. Yang dia ridho ikhlas kalau aku kasih rezeki sedikit. Jadi Allah menerima ibadah kita yang sedikit, koma belum titik.
Yang hambaku ikhlas dan ridho ketika dikasih rezeki sedikit. Jadi kalau pengen rezekinya banyak, ya ibadahnya yang banyak. Salat malam Pak, mulia kemuliaan. Coba minimal ya kalau Ramadan kemarin kan taraweh nih salat malamnya. Di Ramadan nggak ada taraweh, ada tahajud Pak. Salat malam lah 4 paling enggak. Atau paling enggak tahajud enggak witir. Jangan ditinggal. Kali kalau tahajud mah sampai 8 rakaat, 4 rakaat berat. Witir aja lah. Punya pilihan kan? Boleh 1, boleh 3, boleh 5, boleh 7, boleh 9, boleh 11. Pilih yang mana Pak? Ya minimal jangan 1 loh ya. Wah, dikit banget. Ya nggak apa-apa, Allah nerima kok ibadah kita yang sedikit. Tapi ingat-ingat ya. Jadi kalau dikasih rezeki sedikit, ya jangan marah, witir aja saya atuh gitu. Jadi nggak sujon sama Allah. Kualitas ibadah kita itu tergantung kualitas ibadah yang kita lakukan Pak. Dan ibadah sholat malam termasuk ibadah yang berkualitas. Mohon maaf karena nggak semua makhluk Allah tuh sanggup melakukan itu. Apalagi udah capek banget lah. Abis saya udah ngorok banget. Mau bangun malam subuhnya aja 6:30. Oh saking capek banget gitu. Nah ibadur rahman itu nggak letih fisiknya Pak. Kenapa? Karena saking kuat spiritualnya kepada Allah. Salat malam itu membangkitkan energi spiritual yang luar biasa. Makanya para sahabat julukannya dulu siangnya seperti singa, malamnya seperti malaikat. Siangnya dia bekerja, tapi malamnya dia habiskan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ada ayatnya sih Pak, malam Allah ciptakan untuk kita istirahat, siang Allah ciptakan untuk kita bekerja kan. Cuma tafsirannya begitu, akan malam kan untuk istirahat. Maksudnya malam itu mengistirahatkan fisik kita, yang kita meningkatkan spiritual kita, bukan suruh tidur. Ya bukannya nggak boleh tidur, tapi tong banyak-banyak tidur. Kan berlebihan juga, apalagi kita nih udah awet tua begini nih, bukan awet muda, menurut saya awet tua lah. Tidur 4 jam, 2 jam juga cukup. Tidur 8 jam itu membuat bocah. Tidur sehat 8 jam. Wah, bagus anak-anak. Nggak apa-apa, emang kalau pengen sukses 24 jam ini kalau kita menghitung angka Pak, bagi 3. Oke lah, untuk tidur bagusnya menurut ilmu medis 8 jam. Kerja 8 jam, bagus. Ibadah 8 jam. Bagi 3 adil Pak. Saya kalau untuk kerjanya tidurnya 8 jam kuat Pak. Ibadahnya 8 jam. Hah? Enggak seimbang dah. Tidur 8 jam enteng biasa 12 jam. Kalau mau dibagi 8 berarti kerjanya 8 jam, tidurnya 8 jam, ibadahnya juga kan pas 24 ya Pak ya. 8 16 tambah 8 24 jam. Sukses Pak. Kuat 8 jam ibadah. Jadi kita ngaji hari ini kalau 8 jam dihitung kelarnya jam berapa bagus? Dari jam berapa kita mulai ngaji? Katakan jam 6 lah ya. Hitung 8 jam ke sana berapa? Sampai jam berapa? Wah pasti saya doang deh kan, saya juga nggak kuat, pulang duluan. Tapi kenapa ibadah itu pahalanya dilipat gandakan? Ini pun bentuk sayang Allah kepada kita. Makanya kalau kebaikan 1 balasnya 10. Ngimbangin Pak, ibadah kita tuh dikit tapi Allah balasnya banyak. Allah itu asyakur. Duh, Allah sayang banget, ibadahnya dikit balasannya banyak. Nah maka ibadur rahman melewatkan malamnya untuk beribadah kepada Allah. Ya minimal kita ada sepertiga malam tahajud. Ya mungkin habis sholat isya karena nggak ada kegiatan lain kita bisa tidur. Buat fisik juga punya hak itu. Nah nanti pada kira jam 3 lah kita bangun mandi beribadah kepada Allah. Karena kapan paling abdulnya sholat malam untuk tingkatan kita? Dan orang-orang takwa cirinya ayat Al-Jariyat 18-nya wabil asharihum yastaghfirun. Orang-orang yang bertakwa itu dia selalu mohon ampun kepada Allah di waktu sahur, artinya sepertiga malam. Jam berapa sekarang? Subuh jam berapa? Ya sekitar jam 3:30 lah kita bangun tuh. Alarmnya dipasang sih. Dipasangnya buat niat tahajud apa niat kerja Pak? Masang alarm itu takut kesiangan kerja apa takut enggak tahajud? Niat pasang alarmnya dah. Ini mah jujur aja. Pasti rata-rata tuh niatannya awalnya udah salah sih Pak. Karena emang kadang-kadang mohon maaf sebelah kita miskin Pak, pasang alarm biar besok kan kerja nggak kesiangan. Ini sebenarnya salah. Jangan begitu pola. Bukannya salah maksudnya kita rubah.
pasang alarm biar sholat malam saya nggak ketinggalan gitu. Jangan untuk kerja doang, untuk kerja mau dipasang. Takut banget, apalagi tanggal muda mau gajian. Semangatnya luar biasa itu. Masuk jam 7 aja, jam 4:30 udah berangkat itu. Nggak peduli hujan kalau udah gitu mah. Kok berangkat Pak hujan-hujan? Hari ini ada transferan. Ya artinya semangat kita dalam dunia bagus Pak, tapi minimal diimbangin untuk ke akhirat juga mestinya semangat. Gitu. Ya latihan lah latihan. Bangun. Jangan malam banget juga, kadang-kadang juga agak sedikit kurang pas Pak. Tahajud karena nilainya banyak banget, sengaja saya nggak cerita padilahnya, takut karena itu ntar tahajudnya. Pokoknya ibadah aja, kalau ingin mulia nanti Allah yang memuliakan. Namanya orang sudah dimuliakan sama Allah kan gini. Sholat sunnah itu menjadi sebab datangnya cinta Allah. Allah memberikan cinta rahmatnya kepada orang yang banyak sholat sunnah setelah yang wajib. Termasuk salah satu amaliyah para kekasih Allah itu tidak pernah meninggalkan sholat witir, walaupun hanya satu. Ya. Gampang Pak caranya, habis sholat isya nih, terus ba'da isya, udah atu witir. Ini kelas ibu-ibu, kelas emak-emak begitu. Karena ada dulu di ibu-ibu tuh gironya kuat tuh kalau di zaman Rasulullah tuh. Ya Rasulullah, saya juga kepingin seperti kaum laki-laki tuh bisa sholat malam terus. Tapi kami perempuan, kadang ngurus anak, masak capek sehingga ketiduran, nggak bisa sholat malam. Nabi tersenyum aja, ya udah nggak apa-apa deh Bu. Kalau buat perempuan itu sholat isya 4 rakaat, terus ba'da isya 2, witir 1 cukup, udah diikut sholat malam buat kaum perempuan. Buat kaum kita kayaknya anak itu ya. Berarti kalau ada misalnya Anur sholat isya, ba'da isya 2, witir 1, berarti karakternya perempuan Pak maksudnya. Enggak, kalau bisa minimal 3 lah. Sebenarnya dikit banyak itu juga nggak masalah. Persoalannya adalah bisa istiqomah enggak. Yang penting walaupun sedikit istiqomah. Ya buat kita latihan lah, ketimbang nggak sama sekali. Udahlah nggak apa-apa, sekarang di Anur nih, habis sholat isya, sholat ba'da isya, terus witir 1, terus pulang dah. Kalau bilang ntar malam, udah nyampe rumah beda caranya. Apalagi ada bola mau ditungguin sampai malam juga. Kita apa tuh kadang, nyiapin apa-apa, ntar malam mau final bola gitu. Saya jarang banget, ayo kita siapin makanan, ntar malam kita tahajud gitu. Jarang itu. Tapi kalau urusan dunia ditungguin. Besok kerja loh Pak, enggak kuat besok gitu. Coba kalau urusan tahajud, besok takut kerja ngantuk, enggak. Kenapa motivasi kita kok, semangat kita kalah dengan yang gitu? Padahal untuk ibadah nilainya lebih daripada urusan dunia. Itu kan? Ya buat kita ini Bapak, jangan ngomongin orang. Kita, berarti ternyata kita masih lemah. Semangat kita untuk akhirat yang abadi masih kalah dengan hal yang fana, urusan-urusan dunia. Ya walau demikian tidak kecil hati karena itu rahman. Syukurnya setiap kebaikan kita 1 dibalasnya 10 sampai 700 kali. Nah latihan sholat malam lah. Sholat isya aja nih bagus Pak. Sholat isya berjamaah ini menerangi alam kubur kita nanti. Salah satu manfaatnya. Saya alihin ke akhirat aja dah. Jadi barang siapa sholat isya berjamaah, ini yang menjadi penerang alam kubur kita. Artinya kalau kita ingin nanti kuburan kita terang, maka selalulah sholat isya secara berjamaah. Tong pulang habis maghrib sampai isya. Kalau pulang mah banyak acara di rumah itu. Udah kalau nggak ada taklim gitu, udah di musala zikir, baca Quran apa. Gitu. Tapi pesan bilang sama orang rumah, tadi tungguin lagi, bapak kok nggak pulang gitu. Tumben soleh mendadak. Biasanya habis maghrib pulang ngopi ngerokok, ini kok nggak pulang. Bilang di rumah, latihan jadi orang soleh mah. Gitu. Ya kadang-kadang kebaikan juga mesti, ya ada orang bilang itu mesti izin Pak. Jangan sampai kebaikan kita lakukan jadi masalah karena gitu. Yang ngomong kan nggak beli. Tebang ngomong atau mah ntar pulangnya bisa sholat isya. Oh iya, ya istri kita nggak nunggu-nunggu. Kasihan istri kita, bahkan ada yang istri kita soleha banget, nggak bakal makan selama dia suaminya belum makan. Itu ada perempuan soleh banget tuh. Karena emang perempuan itu nggak boleh makan makanan di rumahnya kecuali dapat izin daripada suaminya. Istri kita begitu nggak Pak? Hah? Kita belum pulang udah habis duluan ya. Yang enggak kita juga bisa, kasihan yang masak lapar dari tadi nunggu kita, ketahuan kita kalau udah ngobrol sama tetangga lupa. Udah nahan-nahan pingsan umurnya. Ya yang bagus. Ya ada istri yang kayak gitu. Nanti makannya habis sholat maghrib ditunggu sama istri itu, udah nunggu dari pagi dia nunggu kita, tahu-tahu kita pulangnya. Wah tega banget Pak, saya belum makan lapar untuk nggak pingsan gitu.
Ya bilanglah izin kalau hal kebaikan itu ada izinnya. Apalagi sekarang nih, habis ngaji sholat isya ngopi di Anur, pulang jam 11, istri nungguin aja gitu. Kalau mau keluar jauh-jauh bilang takutnya ada kebutuhan yang memang nggak bisa ditinggal, kasihan juga kan. Jangan kita enak-enak di rumah kelaparan gitu. Ya jadi kebiasaan atau tradisi baik para ulama soleh dulu ada tidak meninggalkan sholat malam. Da'bus sholihin. Sholat malam itu rutinitas atau kebiasaan orang-orang soleh. Jadi kalau kita ingin masuk dalam kategori orang soleh, bahkan ke ibadur rahman, jangan tinggalin sholat malam sebagai nilai. Nafilah itu bukan tambahan sih Pak. Ini kalau di tekstil kan maknanya tambah. Wa minal laili fatahajjat bi nafilah. Itu kalau di tekstil biasanya sebagai tambahan ibadah. Bahwa mana nafilah itu keharusan Pak. Jadi ada motivasi gitu. Kalau tambahan kan jadinya nggak memotivasi. Nggak tahajud Pak, tambahan inilah sunnah ini gitu. Tapi kalau keharusan buat pribadi kita maksudnya biar ada motivasi, keharusan yang kita lakukan. Ini janji Allah banget tuh, asa ayyab asa karabbuka maqam mahmuda. Kepastian Allah janjinya itu pasti. Diberikan maqam mahmuda, tempat-tempat terpuji. Walaupun maqam mahmuda ini tafsiran pertamanya syafaatul uzma baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau pengen dapat syafaatul uzma, syaratnya kalau ada syariat kudu salat malam. Ya bahasa kita kan selalu bilang semoga kita nanti mendapatkan syafaatul uzma gitu. Bukan cuma kepingin tapi ada ikhtiarnya. Salah satu ibadah yang menjadi sebab kita dapat syafaatul uzma dari baginda Nabi adalah sholat malam. Kalau saya balik bahasanya berat Pak. Untuk mendapatkan syafaatul uzma baginda Nabi kudu sholat. Berat kan kalau kayak gini nih. Tahajud kita seminggu berapa kali Pak? Hah? Tahajud kita berapa kali seminggu? Ya ada di sini mah tiap malam dah. Jamaah Anur mah tiap malam udah tahajud. Latihan Pak, tahajud bareng saya sambil ngopi sama ngerokok. Latihan. Tahajudnya sambil ngopi sama aliran sesat lagi nih. Latihan. Kalau ada waktu nggak capek banget, ya sholat malam lah bangun. Kan paling enggak gini dalam kitab Fathul Muin saya bilang pernah kita bahas. Kalau kita latih banget minimal sebelum subuh sudah di musola. Ngejar sholat sunnah fajar dua rakaat itu. Karena sholat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia. Itu motivasi banget Pak. Saya kadang mikir gini, untuk sholat sepertiga malam jadi waktu subuh, sholat sunnahnya aja nilainya begitu besar. Gimana sholat subuhnya coba? Sholat sunnahnya aja lebih baik khairumin daripada dunia seisinya. Jadi kalau orang udah bisa sholat sunnah fajar itu punya dunia dengan seisinya, kaya banget Pak. Orang sekaya-kayanya paling punya mobil berapa sih? Oh 2 rakaat sholat sunnah fajar saya memiliki dunia seisinya. Berarti kita jadi orang paling, iya cuma jangan dibilang orang kaya aja punya mobil nggak apa-apa, bilang gua kaya nih sholat 2 rakaat. Dibilang telat minum obat ntar. Kita merasa bahwa ketika kita sudah bisa sholat saja memotivasi kita, ya berarti bukan merendahkan urusan dunia, tidak apa maksud saya, biar kita memotivasi bangun. Kemarin doanya udah kita ajarin kan, kalau bangun tidur nih Pak nih, lalu baca surat Al-Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب. Ayat hafal segini. Jadi begitu melek baca ayat ini langsung ke kamar mandi, wudu mandi terus wudu. Kita kan melek nggak Pak kadang-kadang? Melek HP di mana tadi ya? Nih Pak rahasianya gini. Jam 7 nih, Isya jam berapa Pak Gus? Berarti udah Isya nih? Udah? Kalau udah Isya berarti udah ya. Kita nyambung ke episode berikutnya aja. Iya jadi orang meninggal itu nanti nggak tahu kalau dia meninggal Pak. Dia sadarnya kalau udah ada kapas tuh. Nah dan orang itu tergantung kebiasaannya. Kalau kita kebiasaan apa nanti begitu kita meninggal, HP saya mana kata malaikat, lu udah mati masih ingat HP aja. Dipentung Pak. Tapi kalau orang biasa ngaji begitu melek kan suasana berubah. Beda, ini di mana? HP gua mana gitu.
Tapi kalau orang biasa ngaji, begitu dia bangkit dari kematiannya, langsung dia baca inna fi khalqis sama ayat tadi yang dibaca. Semoga kita yang begitu, biar dapat husnul khotimah. Ya, jadi saya ambil kesimpulannya yang terakhir, Pak. Kita ingin menjadi ibadur rahman. Ini Allah sudah kabarkan itu. Satu, mereka orang-orang yang merasa kedekatan dirinya kepada Allah luar biasa. Mereka orang-orang yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Mereka hamba-hamba Allah yang selalu melewatkan malamnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang terakhir, yang keempat adalah mereka yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, tidak berlebih-lebihan atau tidak ngepel banget. Lam tusrifu wala tabturu, tidak berehan banget, boros, atau tidak pelit banget. Hidup tetong pelit-pelit kayak itu, kayak petinju, Pak. Pakai sarung tangan petinju tuh. Orang pelit itu kayak pakai sarung tinju, ditetesin air netes aja kagak, pelit banget. Tapi ditetesin airnya aja pakai sarung tinju. Waduh, ya kayak gitu. Ya, dermawan berlebihan juga jadi masalah, terlalu pelit juga tambah lebih masalah. Yang tengah-tengah, wa kadzalika baina dzalik. Jangan sampai karena kita sedekah meninggalkan kewajiban kita untuk nafkah keluarga kita. Agama kita indah kalau kita ikuti, ternyata apa yang kebaikan kita pasti akan memberikan manfaat besar. Semoga kebaikan-kebaikan kita diterima dari Allah Subhanahu wa taala, dan hari ini apa yang kita pelajari menjadi tambahan ilmu kita, memotivasi kita, manfaat bagi kita, sekaligus semoga Allah memberikan kekuatan bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Saya subhanallahi bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.